Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baik. semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan selalu. Amin. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi terkait tugas mata kuliah metode penelitian sosial yang berjudul Paradigma dalam Penelitian Sosial. Dan di sini kami memfokuskan pada penelitian kualitatif. Ya, baiklah, saya di sini bersama rekan-rekan saya. Ada Kak Talita. Hai, Kak. Kemudian selanjutnya ada Kak Dea. Halo, Kak Dea. Halo. Dan saya sendiri, Dalila Rihadatul Ais. Oke, langsung saja kita akan ke materi yang akan kita bahas. Yang pertama, paradigma. Paradigma tergolong sangat jarang digunakan dalam percakapan yang dilakukan sehari-hari. Istilah paradigma tergolong yang sangat jarang. Meskipun begitu, kita tetap harus mengetahui makna dan arti kata paradigma yang sebenarnya. Sehingga ketika istilah ini digunakan, kita dapat mengetahui apa makna dan arti sebenarnya. Istilah paradigma sebagai konsep yaitu diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution dengan arti seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis untuk membentuk suatu kerangka pemikiran atau suatu cara pandang yang mendasar cara kita melihat, memikirkan, memaknai, menyikapi, serta memilih tindakan atas fenomena yang ada paradigma dan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar yang menentukan berbagai macam pandangan. Paradigma berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang menentukan berbagai macam pandangan manusia terhadap dunia. Sebuah paradigma biasanya meliputi 3 elemen utama, yaitu elemen metodologi, elemen epistemologi, dan elemen ontologi. Dengan menggunakan 3 elemen ini, manusia menggunakan paradigma untuk meraih berbagai macam pengetahuan mengenai dunia dan berbagai fenomena yang terjadi di dalamnya. Sehingga dalam konteks desain penelitian, pemilihan kepercayaan yang akan mendasari dan pemilihan pedoman seluruh proses penelitian. Paradigma penelitian menentukan masalah apa yang dituju dan tipe penjelasan apa yang dapat diterimanya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Talita. Silahkan. Sama aku. Oh, silakan Kak ya. Oke, baiklah. Terima kasih sebelumnya Kak Dewa. Baik, kita lanjutkan presentasinya. Materi selanjutnya ada berbicara mengenai paradigma penelitian. Nah, semua disiplin penelitian itu dilakukan dalam sebuah paradigma ya. Paradigma penelitian itu dipahami sebagai keyakinan dasar di mana teori akan dibangun yang secara fundamental mempengaruhi bagaimana peneliti melihat dunia, bagaimana mereka menentukan perspektif, menentukan perspektif dan bentuk pemahaman tentang bagaimana hal-hal yang saling terkait ya. Kemudian secara umum, pendekatan penelitian atau sering juga disebut paradigma penelitian yang cukup dominan adalah paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dari segi peristilahan, para ahli nampak menggunakan istilah atau penamaan yang berbeda-beda meskipun mengacu pada hal yang sama. Jadi secara konsep, paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Ia dapat meliputi kode etik maupun pandangan dunia yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan yang dalam berolah ilmu. Kemudian slide selanjutnya, paradigma dalam penelitian kualitatif ya. Di sini kita akan memfokuskan pembahasan pada penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini merupakan suatu model penelitian yang bersifat humanistik, di mana manusia dalam penelitian ini itu ditempatkan sebagai subjek utama dalam suatu peristiwa sosial. Nah, dalam hal ini, hakikatnya manusia ini sebagai subjek memiliki kebebasan berpikir dan menentukan pilihan atas dasar budaya dan sistem yang diyakini oleh masing-masing individu. Paradigma kualitatif ini meyakini bahwa dalam suatu sistem kemasyarakatan terhadap suatu ikatan yang menimbulkan keteraturan ini terjadi secara alamiah. Oleh karenanya, tugas seorang peneliti sosial itu
adalah mencari dan menemukan keteraturan tersebut. Nah, penelitian kualitatif ini kan bersifat induktif. Jadi penelitian membiarkan permasalahan-permasalahan yang muncul ini dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Nah, ada dua pandangan besar dalam kegiatan penelitian yang menyangkut metode, yaitu ada pandangan positivistik dan non-positivistik. Dalam paham positivistik ini, segala sesuatu atau gejala itu dapat diukur secara positif atau dapat dikuantifikasikan. Nah, hal tersebut itu tidak hanya berlaku dalam ilmu alam saja, tapi juga berlaku pada ilmu sosial. Dalam ilmu alam, paham positivistik itu tidak banyak menemui kendala karena objeknya adalah materi atau benda. Nah, tetapi ketika diterapkan pada ilmu sosial, maka bukan saja sulit dilakukan, tetapi juga banyak ditentang oleh ilmuwan-ilmuwan sosial. Nah, jadi penganut paham positivistik tersebut itu berpendapat bahwa segala sesuatu itu tidak boleh melebihi fakta. Nah, dalam paham non-positivistik, kebenaran itu tidak hanya berhenti pada fakta, melainkan apa makna di balik fakta tersebut. Jadi, dalam ilmu sosial, di mana kajiannya adalah manusia, bukannya benda, maka pandangannya lebih didominasi oleh pandangan non-positivistik. Nah, dalam konsep ini, dalam konsep ini, paham positivistik itu diidentifikasikan dengan kegiatan riset kuantitatif ya, sedangkan paham non-positivistik diidentifikasikan pada kegiatan riset kualitatif. Tapi meskipun demikian gitu ya, perbedaan pemahaman tersebut tuh berdampak positif, terutama jika dijadikan sebagai ajang dialog dalam rangka untuk mengembangkan keilmuan baik sosial maupun alam gitu, untuk saling melengkapi kedua paradigma tersebut. Nah, kemudian slide selanjutnya kita akan membahas 3 fokus utama dalam paradigma penelitian sosial kualitatif. Yang pertama ada paradigma post-positivisme. Jadi, paradigma post-positivisme ini berpendapat bahwa peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila si peneliti membuat jarak dengan kenyataan yang ada, membuat distance dengan kenyataan yang ada. Nah, hubungan peneliti dengan realitas itu harus bersifat interaktif. Oleh karena itu, perlu sekali untuk menggunakan prinsip triangulasi, atau yaitu bisa disebut dengan prinsip penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, dan juga data-data lain. Nah, jadi post-positivisme ini memiliki ciri-ciri reduksionistis, logis, empiris, dan juga berorientasi sebab dan akibat ya. Nah, pendekatan ini sering digunakan juga oleh para peneliti yang telah terlatih dalam riset kuantitatif. Jadi, peneliti post-positivisme melihat penelitian sebagai serangkaian langkah yang terhubung secara logis, meyakini keragaman dan perspektif dari para partisipan daripada suatu realitas tunggal dan mendukung metode pengumpulan dan analisis data yang tepat dan juga teliti. Nah, dalam hal ini, peneliti menggunakan berbagai level analisis, data demi data, ketepatan dan juga ketelitiannya, menggunakan berbagai program komputer untuk mendukung analisis, kemudian mendorong pendekatan validaritas dan menulis studi-studi kualitatif dalam bentuk laporan ilmiah dengan suatu struktur yang menyerupai artikel kuantitatif. Sekian yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Talita Zerlina. Silakan, Kak. Oke, di sini saya akan menyampaikan paradigma selanjutnya yang sebelumnya sudah disampaikan, yaitu paradigma yang ini, yaitu konstruktivisme interpretivisme. Paradigma ini memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentukan dari manusia itu sendiri. Kenyataan itu bersifat ganda, dapat dibentuk dan merupakan satu keutuhan. Kenyataan ada sebagai hasil bentukan dari kemampuan berpikir seseorang. Pengetahuan hasil bentukan manusia itu tidak bersifat tetap tetapi berkembang terus. Penelitian kualitatif berlandaskan paradigma konstruktivisme yang berpandangan bahwa pengetahuan itu bukan hanya merupakan hasil pengalaman terhadap fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi pemikiran subjek yang diteliti. Pengenalan manusia terhadap realitas sosial berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Hal ini berarti bahwa ilmu pengetahuan bukan hasil pengalaman semata, tetapi
merupakan juga hasil konstruksi oleh pemikiran. Tujuan dari konstruktivisme adalah untuk bersandar sebanyak mungkin pada pandangan dari para partisipan tentang situasi tertentu. Seringkali makna-makna subjektif ini dinegosiasi secara sosial dan historis. Dengan kata lain, ragam realitas dibangun melalui interaksi dalam kehidupan sosial dan melalui norma-norma historis dan kultural yang berlaku dalam kehidupan individu tersebut. Peneliti menciptakan secara induktif, mengembangkan teori atau pola makna. Next. Ya, yang selanjutnya itu critical ideological. Critical ideological memandang bahwa kenyataan itu sangat berhubungan dengan pengamat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain serta nilai-nilai yang dianut oleh pengamat tersebut turut mempengaruhi fakta dari kenyataan tersebut. Nah, paradigma critical ideological ini sama dengan paradigma postpositivisme yang menilai realitas secara kritis. Para peneliti critical ideological perlu menyadari kekuatan mereka terlibat dalam dialog dan menggunakan teori untuk menafsirkan atau menjelaskan aksi sosial. Dalam praktik penelitian, critical ideological dapat ditelusuri melalui berbagai bentuk konfigurasi metodologi yang dianutnya. Seorang peneliti yang menganut paradigma ini dapat merancang, misalnya, studi etnografi yang akan mengubah cara berpikir masyarakat, mendorong masyarakat untuk berinteraksi, membentuk jaringan, menjadi aktivis, dan membentuk berbagai kelompok berorientasi aksi, dan juga membantu individu untuk mempelajari kondisi kehidupan mereka sendiri. Nah, next. Nah, di sini saya akan menyampaikan analisis dan pengambilan kesimpulan dalam paradigma kualitatif. Terdapat dua. Yang pertama yaitu induksi analitis. Induksi analitis sendiri adalah suatu pendekatan analisis dan pengolahan data yang mengelompokkan berbagai data tersebut ke dalam suatu konsep dan juga kategori tertentu. Dalam analisis ini, data-data kualitatif dikelompokkan berdasarkan atas suatu konsep dan kategori tertentu yang diperoleh berdasarkan data empiris di lapangan, di mana data-data tersebut dijabarkan bukan dalam bentuk numerik, melainkan dalam bentuk deskripsi, yakni dengan cara merubah dan mengolah data ke formulasi tertentu berdasarkan teori yang digunakan, sehingga menjadi sebuah deskripsi atas suatu peristiwa atau realitas sosial yang terjabarkan secara padat dan mudah dipahami tentunya. Yang kedua yaitu ekstrapolasi. Ekstrapolasi merupakan cara analisis dan kesimpulan dengan cara melakukan simultan saat proses induksi analitis. Analisis pengambilan kesimpulan pada pendekatan ini dilakukan secara bertahap. Dalam hal ini mulai dari satu kasus ke kasus lainnya, sehingga nantinya akan diperoleh sebuah benang merah yang akan merujuk pada suatu teori tertentu. Dari proses analisis tersebut akan diperoleh data akhir yang menunjukkan suatu gejala atau peristiwa tertentu yang nantinya menjadi satu kesimpulan. Data akhir tersebutlah yang nantinya menjadi sebuah kesimpulan dan dirumuskan serta dikaitkan dengan suatu pernyataan teoritis. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa kembali kepada moderator. Oke. Yang terakhir, saya akan menyampaikan tentang mengenai kesimpulan. Jadi, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kualifikasi atau pengukuran. Paradigma adalah pandangan mendasar mengenai pokok persoalan, tujuan, dan sifat dasar bahan kajian. Dalam suatu paradigma terkandung sejumlah pendekatan, dalam suatu pendekatan terkandung sejumlah metode, dan dalam suatu metode terkandung sejumlah teknik, sedangkan dalam suatu teknik terkandung sejumlah cara dan piranti. Paradigma dalam penelitian kualitatif terdiri atas 3, antara lain postpositivisme, konstruktivisme, dan interpretivisme, dan critical ideological. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.